Semua video dari Belajar mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar bisa dua-duanya dengan lebih cepat dan lebih baik. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 246. Abuser, oknum. Oknum itu adalah orang yang menyalahgunakan wewenang. Life, kehidupan. Everybody, tiap orang. Diligent, rajin. Hard, keras. Hardly, hampir tidak. Live, lived, hidup. Work, worked, bekerja atau pekerjaan. Jelaskan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal akan saya tes ya. Akan yakin bisa menjawab pertanyaan saya. Yang belum menghafal mungkin tidak bisa. Saya tes saya yang sudah menghafal. Ayo, abuser. Apa artinya vocab nomor 248 tadi? Ya, oknum. Hardly? Apa hardly? Ayo. Apa? Iya, hampir tidak ya. Ya, yang tadi tidak bisa menjawab soal saya berarti belum hafal vocabnya, mundurkan dan hafalkan dulu ya. Yang sudah menghafal, mari kita terjemahkan. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Oknum itu hampir tidak, maksudnya hampir tidak pernah bekerja. Oknum itu datang telat tiap hari. Oknum itu hampir tidak pernah bekerja, oknum itu datang telat tiap hari. Kehidupan sulit. Tiap orang harus bekerja keras dan rajin. Ya, sekarang hafalkan lagi agar vocabmu terus meningkat. Get, got, mendapat. Practice, practiced, berlatih. Eager, semangat. Atlet, championship, kejuaraan. Passenger, penumpang. Seat, tempat duduk. Late, telat. Lately, akhir-akhir ini. Irregular, tak beraturan. Jelaskan dan hafalkan lagi seperti tadi sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dipraktekkan ya, ya. Kalau sudah menghafal tuh vocab tadi dipraktekkan. Tuh passenger ya, penumpang kan ya. Work ya, pekerjaan, abuser, oknum ya. Ya, sekarang ini video khusus akan ada dua pelajaran grammar. Jadi kalau lebih panjang tidak apa-apa ya, ada dua pelajaran grammar yang diajarkan. Kita akan belajar kata benda konkret, yaitu kata benda yang berwujud, dan kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tak berwujud. Jadi menurut wujudnya kata benda dibagi dua, yaitu kata benda konkret ya, yang berwujud, yang bisa disentuh, dan kata benda abstrak ya, adalah kata benda yang tidak bisa disentuh dan tidak berwujud ya. Contoh kata benda konkret adalah passenger, penumpang. Penumpang kan bisa berupa manusia yang menumpang bis, bisa disentuh, ada tangannya. Abuser, oknum itu manusia yang menyalahgunakan wewenangnya kan, berarti ada wujudnya, bisa disentuh. Atlet kan orang yang menekuni profesi olahraga ya, bisa disentuh, ada wujudnya. Ada juga kata benda abstrak ya. Nah, kata benda abstrak itu biasanya berasal dari kata kerja yang menunjukkan pada kejadian. Nah, kata benda abstrak itu tidak berwujud dan tidak bisa disentuh. Kalau work, kalau live tinggal, tapi kalau life, kalau live kan tinggal kata kerja, kalau life kehidupan. Nah, kalau live hidup, life kehidupan, ini kata benda abstrak. Kalau work bekerja, job pekerjaan, ini kata benda abstrak. Kan kehidupan tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Pekerjaan juga tidak bisa disentuh kan. Inilah yang disebut dengan kata benda abstrak yang tidak berwujud ya. Kalau work artinya bekerja, itu kata kerja. Tapi work bisa juga artinya pekerjaan. Kalau work artinya pekerjaan, itu kata benda konkret. Ya, kata benda abstrak, tak berwujud gitu ya. Hati-hati ya, ini work ya. Masih ingat kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya, kalau kata kerja atau verb adalah sesuatu yang menunjukkan perbuatan ya. Jadi kalau live hidup kan ada perbuatan, ada aktivitas, kata kerja. Tapi work bekerja juga kata kerja ya. Nah sekarang, tapi kalau sekarang kita bandingkan. Live hidup kata kerja, tapi kalau life kehidupan kata benda abstrak. Nah gini ya.
Nah, kata benda abstrak itu jadi kata benda yang tidak bisa disentuh, tidak ada wujudnya. Work, bekerja. Kalau bekerja berarti kata kerja. Tapi work bisa juga pekerjaan. Berarti kata benda abstrak. Pekerjaan kan bisa disentuh, tidak ada wujudnya. Ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, terutama bagi pemula, di sini sering-sering dijedakan ya. Sering-sering dijedakan. Yo. Sekarang, mari kita belajar adjective adverb of manner. Tapi yang khusus, yang ini, yang nyeleneh, yang beda. Di video sebelumnya juga sudah diajarkan. Ini yang lain lagi katanya ya. Nah, ingat ya, adjektif itu sesuatu untuk menerangkan kata benda ya. Contoh adjektif diligent ya. Kalau adjektif ditambah li jadi diligently, jadilah adverb of manner ya. Artinya secara rajin, dengan cara rajin atau rajin gitu ya. Nah, adverb of manner apa? Untuk menerangkan kata kerja. Nanti akan lebih jelas setelah saya kasih contoh. Bayangkan jika ada 200 adjektif ya. Yang 196 itu tinggal pakai li aja. Diligent, diligently, adverb of manner-nya. Eager, eagerly gitu ya. Adverb of manner-nya. Slow, slowly, careful, carefully. Nah, yang 6 adalah beda. 2 sudah diajarkan di video sebelumnya dan 2 lagi akan saya ajarkan di video ini. Nah, jadi kalau hard artinya keras ya. Kalau secara keras bukan hardly, tetap aja hard, gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati ini. Jadi ini adalah hard itu adjektif dan adverb of manner-nya sama, nggak ada li-nya ya. Jadi kalau hard sebagai adverb of manner artinya secara keras, dengan cara keras atau keras. Emang ada kata hardly, sama itu adverb of manner, tapi hardly artinya bukan keras. Hardly itu kan tadi sudah dapat, hardly itu hampir tidak. Jadi ingat ya, hard keras adjektif, adverb of manner-nya hard tetap, bukan hardly. Karena hardly itu artinya beda lagi, sama adverb manner tapi artinya hampir tidak ya. Jadi kalau hard keras gitu ya. Begitu juga late ya. Kalau late adjektifnya telat, kalau secara telat bukan lately, late tetap ya. Secara telat atau telat jadi adverb manner-nya, bukan lately. Kan ada kata lately, emang ada kata lately, tapi kalau lately artinya akhir-akhir ini. Bedakan ya. Nah, hati-hati. Saya akan menerangkan adverb manner yang memusingkan ini ya. Oke. Ingat untuk mengetahui apakah sesuatu itu adverb of manner atau adjektif, kita harus menggunakan apa yang siapa yang. Misalkan kayak gini. Ini contohnya ya. Ini adalah kehidupan ini keras gitu kan. Nah, ini adalah kehidupan keras gitu kan ya. Tiap orang harus bekerja rajin dan keras gitu kan ya. Kok ini diligentnya pakai li, tapi hardnya kok kenapa nggak pakai li gitu kan. Nah, kita akan bahas ini. Kita lihat ya. Nih, untuk mengetahui apakah hardnya berbentuk adjektif atau adverb of manner, kita ingat gunakan apa yang ya. Nah, jawabannya harus di sini ya. Nih, keras. Apa yang keras? Ya keras kehidupan. Nah, jadi keras menerangkan kehidupan. Kehidupan itu kata benda tapi abstrak. Yang tadi itu kan ya. Nah, ini kata benda abstrak. Berarti kata hard menerangkan kehidupan. Kehidupan itu kata benda, berarti harus pakai adjektif. Jadi hard. Jadi ini hard ini adalah hard yang adjektif ya. Jadi life is hard, ini hardnya adjektif. Lagi, ini adalah sebuah kehidupan yang keras. Nah, kita pakai apa yang siapa yang lagi? Apa yang keras? Yang keras kehidupan. Oh, berarti keras menerangkan kehidupan juga. Kata benda. Berarti kalau kata benda harus, karena menerangkan kata benda, harus menggunakan kata sifat. Kata sifat hard, tetap hard. Hard ya. Nah, sekarang terus ke sini. Setiap orang bekerja rajin. Nah, ya, bekerja rajin. Nah, kini untuk mengetahui harus berbentuk adjektif atau adverb manner kan pakai ini, pertanyaan apa yang siapa yang. Jadi siapa yang atau apa yang rajin? Nah, yang rajin tuh setelah panah 3, yang rajin itu bekerja. Jadi yang rajin cara bekerja. Jadi rajin menerangkan work ya. Work ini di sini work ini bekerja ya. Kalau work bekerja kata kerja verb ya. Nah, jadi di sini rajin menerangkan kata kerja tuh. Kalau menerangkan kata kerja harus pakai adverb manner, berarti yang pakai li gitu kan ya. Jadi karena rajin menerangkan kata kerja work itu kata kerja. Jadi diligentnya pakai li adverb manner. Nah, sekarang
kerasnya, tapi kerasnya kenapa nggak pakai hard ya? Kan kalau kita lihat sama, apa yang keras? Yang keras bekerja, gitu kan? Nah, menerangkan kata kerja kan? Ya, kalau menerangkan kata kerja kan harus pakai adverb of manner kan? Hard, hard mah tetap hard ya kan? Makanya ya, hard adverb of manner-nya hard. Jadi di sini sedang adverb of manner. Ya, ingat hard itu dalam arti keras, arti adalah adverb of manner. Nggak boleh hardly mah kan hampir tidak. Kan di sini di konteks ini artinya keras, gitu kan ya? Ingat ya, sesuai dengan Panampa tuh keras menerangkan cara bekerja, gitu ya. Adverb of manner kan adverb itu kata keterangan, manner cara, jadi kata keterangan cara. Jadi yang ada li itu untuk menerangkan cara, cara dari kata kerja, gitu ya. Ingat ya, jadi ingat adjektif untuk menerangkan kata benda, adverb of manner untuk menerangkan kata kerja, itu ya, pegang ya. Contoh lagi, nih, oknum itu hampir tidak, maksudnya hampir tidak pernah bekerja. Oknum itu datang secara tidak beraturan dan telat. Nah, gitu. Ini hardnya kok pakai li. Ini regularnya pakai li. Kok late-nya enggak? Ya, oke. Ya. Nah, kita buktikan pakai apa yang ini ya. Kita lihat nih. Dia bekerja, tapi apa yang hampir tidak kerja, cara dia bekerja. Ya, jadi ini hardly menerangkan work di sini bekerja ya. Nah, jadi oknum itu hampir tidak bekerja. Jadi bekerjanya hampir tidak pernah gitu ya. Jadi berarti di sini hardly menerangkan kata kerja kan, work di sini bekerja kata kerja ya. Nah, karena menerangkan kata kerja harus pakai adverb of manner. Hampir tidak tuh adverb of manner, hardly ya gitu kan. Ya, sekarang ini. Kok di sini irregularly pakai li tapi late-nya enggak? Nah, kita lihat. Pakai apa yang? Apa yang tidak teratur? Jawabannya harus di sini ya. Pakai yang tidak teratur, datangnya. Nah, berarti ini menerangkan datang. Datang itu kata kerja. Berarti harus kalau menerangkan kata kerja harus pakai adverb of manner. Berarti regularly. Kan kebanyakan tidak pakai li. Yang beda itu hanya sedikit aja, hanya 6 ya ini ya. Nah, jadi ini harus pakai adverb of manner. Tapi kenapa late? Nggak lately. Nah, kita cek lagi. Apa yang telat? Yang telat itu datangnya. Padahal kan menerangkan kata kerja. Kalau menerangkan kata kerja kan harus pakai li, adverb of manner. Telat mah adverb of manner late, tetap late. Tuh ya, makanya di sini mah late, enggak lately. Ya, jadi late telat ya. Karena kalau lately itu akhir-akhir ini ya. Di sini mah kan dalam konteks ini artinya telat gitu ya. Ingat ya. Ya, ingat, bagi pemula sering-sering dijelaskan atau dimundurkan. Dengarkan lagi penjelasan saya, terutama bagi pemula. Ini pelajaran ini cukup sulit ya. Lagi. Ya, tadi kan late artinya telat, tapi kalau lately artinya akhir-akhir ini. Beda ya. Dan digunakan dalam present perfect tense ya. Contoh, Pak Ganjar Pranowo has come to Papua. Nih, yang benarnya adalah lately, bukan late ya. Nah, jadi kalau disuruh memilih ini lately. Kenapa? Kan artinya Pak Ganjar Pranowo telah datang ke Papua akhir-akhir ini. Nah, di sini, di konteks ini late-nya akhir-akhir ini. Jadi kalau akhir-akhir ini adalah lately ya. Jadi bukan late, gitu ya. Ingat ya. Ada late, ada lately. Ingat tadi ada hard, ada hardly ya. Pelajaran ini lebih sulit. Ya, lagi. Ini adalah sebuah kehidupan keras, gitu kan terjemahannya ya, gitu kan ya. Nah, terjemahannya gitu kan ya. Sekarang kita lihat kerasnya apa ya? Apa yang keras? Nah, keras kehidupan. Nah, kehidupan itu apa jenis katanya? Kata benda. Kalau menerangkan kata benda berarti harus pakai adjektif. Adjektif itu tidak ada li-nya, berarti hard di sini ya. Jadi it's a hard life, gitu kan ya. Sebaiknya sering-sering dijadakan ya, untuk memahami agar video ini bisa dipahami ya. Video ini sambungan dari video 14A, 15A, 16A. Jadi yang baru gak nonton ini, pelajari video setelah beres nonton video ini, pelajari video 14A, 15A, dan 16A-nya ya.